Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Tapi pun, perkenalkan saya Soekardi, calon guru penggerak angkatan 3 dari Kabupaten Lampung Selatan. Di sini saya akan melaksanakan tugas modul 3.1A7, yaitu tentang demonstrasi konstekstual tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Belajar dan berbagi itu adalah moto hidup saya yang saya jadikan pegangan setiap mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang saya ikuti. Adapun cara yang akan saya lakukan untuk mentransfer dan membagikan pengetahuan yang saya dapatkan dalam program guru penggerak ini yaitu adalah mensosialisasikan kepada semua guru yang ada di SD 4 Sukabanjar, tentunya dengan melakukan secara luring dan daring. 2. Mensosialisasikan materi-materi program guru penggerak melalui tulisan-tulisan baik yang saya lakukan di channel YouTube ataupun di web ataupun dari aplikasi lain di media sosial, contohnya Facebook. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah dalam rangka mewujudkan merdeka belajar dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid, tentu di sini suatu waktu akan dihadapkan dengan sebuah dilema ataupun masalah. Nah, di sini sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus membuat sebuah keputusan. Nah, dan di dalam membuat keputusan ini harus memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan tersebut. Adapun langkah-langkah awal yang akan saya lakukan, yang pertama, memastikan bahwa dalam pengambilan sebuah keputusan harus sudah sesuai dan sejalan dengan visi dan misi yang telah disusun dan disepakati bersama. Kedua, melakukan analisa terhadap situasi ataupun kasus yang saya hadapi disesuaikan dengan paradigma pengambilan keputusan. Ketiga, memilih salah satu atau mungkin ketiganya dari 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yang ada. Kemudian 4, melakukan 4 langkah paradigma, kemudian 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Adapun langkah-langkah awal yang saya lakukan, yaitu yang pertama, memastikan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan sudah sesuai dan sejalan dengan visi dan misi yang sudah disepakati bersama. Kedua, melakukan analisa terhadap situasi ataupun kasus yang saya hadapi disesuaikan dengan paradigma pengambilan keputusan. 3, memilih salah satu atau mungkin ketiganya dari 3 prinsip pengambilan keputusan yang ada. 4, melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Langkah-langkah pengambilan keputusan ini akan saya terapkan ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan. Tentu saya akan mengambil keputusan yang terbaik dan dapat menguntungkan semua pihak. Jika di hari ini saya mengalami dilema etika, maka hari ini saya akan memutuskan dan akan menentukan langkah-langkah tersebut. Jika besok mengalami dilema etika, maka langkah-langkah tersebut akan saya terapkan untuk menyelesaikan dilema tersebut, dan seterusnya. Harapan saya, tentunya ketika dihadapkan pada suatu dilema etika, saya dapat melakukan pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan 4 paradigma dalam pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Di dalam pengambilan sebuah keputusan, tidak hanya kita lakukan sendiri, tapi kita perlu bantuan orang lain, perlu masukan-masukan dari rekan sejawat yang bisa kita ajak berdiskusi, sehingga kita bisa mengetahui apakah keputusan yang telah kita lakukan itu bisa efektif atau belum. Menurut saya, orang-orang yang bisa saya jadikan teman untuk berdiskusi adalah rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah, kepala sekolah, para wali murid, bahkan siswa, dan juga komite. Dalam hal mengukur efektivitas pengambilan keputusan,
Tentunya di sini kita harus melihat dan merefleksi setelah saya melakukan pengambilan keputusan, sehingga saya bisa merasa bahwa keputusan yang saya ambil tidak berpihak kepada satu pihak saja sehingga bisa merugikan yang lainnya.